yaitu Ibu Dr. Heni Susanto, MSSP GK. Beliau adalah seorang dokter spesialis gizi klinik yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Pluit sebagai Kepala Instalasi Gizi. Dan beliau juga aktif di organisasi Nirlaba Lions Club sebagai Ketua Komite Diabetes Lions Club Internasional Multidistrik 307. Kami persilahkan Ibu Heni Susanto untuk memandu acara seminar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC Ibu Ninyoman Rawi Prabowo. Baiklah, kepada Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Perayaan Hari Raya Suci Nyepi tahun 1946, Bapak Insinyur Putu Maharte, juga Ketua Panitia Baksos Ibu Nyoman Sudani Sade, dan juga kepada Ketua PHD Bapak Ida Bagus Yudi Arnawe. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Prof. Ketut Swastike untuk ke panggung, dan sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Prof. Dr. Ketut Swastike, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Beliau lahir 69 tahun yang lalu di Singaraja dan menyelesaikan dokter umumnya di FK Unut dan Pasar tahun 1980 dan spesialis penyakit dalam di UNED tahun 1988 dan konsultan endokrin metabolik diabetes pada tahun 1997. S3-nya beliau diselesaikan di UNER Surabaya tahun 2000 dan sebagai guru besar FK Unut 2002 sampai sekarang. Beliau juga sebagai guru besar tamu di Kobe Women's University Japan 2011 sampai sekarang dan Devkan FK Unut tahun 2008 sampai 2013, Rektor Unut 2013 sampai 2017 dan guru besar di FK Unut sampai sekarang. Silakan Prof. Ketut untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Dr. Heni, dan sebelumnya saya haturkan terima kasih juga pertama kepada panitia, pada Ketua PHDI Jakarta, Bapak dan Ibu sekalian, para sesepuh Bali di Jakarta. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya bangga sekali berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian, dan ini kehormatan besar bagi saya pribadi bisa berbincang-bincang khususnya dalam bidang diabetes, karena kebetulan saya memang ahli dalam bidang diabetes. Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat di sini ada berapa orang kira-kira ini? Mungkin slide-nya aja, slide puter. Ya, ini kira-kira anggaplah ini 100 ya. Kalau 100 orang biasanya paling tidak 10 orang diabetes. Terus sepertiga pre-diabetes, 30 orang pre-diabetes. Kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah periksa gula darah yang sudah diabetes di sini, berani tidak ngangkat tangan? Oh, ini lebih udah dari 10 ya.
pernah ndak memeriksakan gula darah tinggi sedikit, dibilang sama dokternya, ini agak tinggi gitu. Itu biasanya prediabetes. Biasanya malu-malu ini biasanya kalau ada sekitar 70 ini paling tidak ada 30% dari 70 berapa ya? Ya 20-an orang tuh pasti prediabetes. Nah itu data-data di Indonesia. Jadi Indonesia itu karena penduduknya besar, dia menjadi negara nomor 5 terbanyak yang mempunyai diabetes. Dengan segala risiko dan juga pembiayaan. Jadi kenapa kita aware terhadap diabetes? Karena satu masalah sakit, ya, jadi sakit. Kedua, matinya lebih cepat. Maaf ini yang diabetes kalau tidak dipelihara dengan baik ya. Jadi tapi mati kan urusan Tuhan gitu. Tapi ini harus ada usaha. Data-data menyatakan begitu. Kemudian pembiayaan. BPJS nangis karena diabetes. Karena pada saat ada komplikasi, jadi ada jantung, ginjal, stroke, jadi 3 penyakit yang paling sering disebabkan oleh diabetes, uang BPJS langsung jebol. Nah ini bagaimana sekarang kita ikut serta tidak saja menyadarkan diri sendiri menghindari penyakit diabetes, kemudian yang diabetes bisa mencegah komplikasi karena ini akan menyangkut masalah hidup kita sendiri. Jadi ya, baik itu slide berikutnya. Karena kecil-kecil kita ngomong aja. Nah ini masalah diabetes di Indonesia ini seperti ini. Satu, jumlahnya banyak. Yang kedua, sebagian besar nggak tahu diabetes. Ya, jadi sering sekali masuk, udah ke rumah sakit dia, sakit jantungnya keluar duluan, baru tahu diabetes. Ada stroke duluan, ya, baru tahu diabetesnya. Ada yang saraf, ya, di sarafnya udah sakit, udah ngeluh sakit baru. Karena diabetes sendiri pada saat gula mulai menaik, ini gejalanya sering tidak ada. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak check up, maka sering jatuhnya komplikasi. Nah itu datanya begitu. Kemudian yang berikutnya jeleknya adalah malas berobat. Ya. Jadi yang gagal berobat itu 2/3 tidak pernah mencapai sasaran kendali glikemik yang bagus. Nah ini sebabnya menjadi mudah komplikasi. Jadi komplikasi jantung, komplikasi ginjal itu tinggi sekali. Dan pembiayaan kalau kita melihat, kami sudah pernah mensurvei, ya, meneliti dan dipublikasikan berdasarkan data dari BPJS tahun 2016, maka 80% sampai 90% itu uang BPJS yang triliunan itu habis hanya untuk mengobati komplikasi diabetes. Jadi oleh karena demikian pemerintah sekarang agak fokus terhadap pencegahan diabetes. Karena pembiayaannya begitu besar. Nah seandainya Bapak dan Ibu mengeluarkan duit sendiri lagi, ya itu bikin miskin juga. Sekali diabetes miskin kita kalau tidak ada BPJS. Ya, baik slide berikutnya. Nah ini penyakit yang kompleks. Diabetes itu penyakit yang sangat kompleks. Mungkin berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain. Kalau Bapak dan Ibu berobat kepada dokter yang hebat, ya, ahli hipertensi hebat, dikasih obat antihipertensi langsung turun, Pak. Bapak enggak usah macam-macam lah. Tetapi kalau orang diabetes, walaupun dokternya pintar sekali, karena gula darah tidak ditentukan oleh obat semata-mata, karena ditentukan oleh perilaku pasien, maka enggak cukup menemui dokter yang hebat aja, enggak bisa. Harus merubah perilaku. Nah itu persoalannya yang paling sulit. Merubah perilaku itu tidak mudah. Ya, nyarankan orang enak. Coba suruh sendiri jalankan dia. Bapak diet, Bapak olahraga. Bapak pernah olahraga enggak? Kalau enggak pernah olahraga misalnya seperti. Jadi gampang ini. Nah karena penyakitnya itu kompleks sekali, tidak mudah diobati. Nah, tetapi ada konsep dasar, nanti saya sampaikan sedikit. Mungkin slide berikutnya. Oh ini ada
Bapak sering kalau sehari-hari pernah mendengar diabetes tipe 1 gitu ya. Biasanya tipe 1 itu anak-anak, cenderung dia masih muda, biasanya karena pankreasnya rusak beneran, biasanya butuh insulin. Itu tipe 1. Yang tipe 2 biasanya yang orang dewasa kebanyakan ini. Nah ini 90% diabetes itu adalah yang tipe 2 yang mulainya udah di atas 40-an tahun. Nah ini tidak semua butuh insulin, tetapi biasanya butuh pil dulu. Nanti kalau tidak mempan dalam perjalanannya baru membutuhkan obat insulin. Nah ini tipe 2. Nah yang tahu biasanya masyarakat itu kadang-kadang, oh Pak diabetes saya tipe basah gitu ya. Jadi takutnya kalau kaki luka dibilang tipe basah. Tidak ada tipe basah, tipe kering. Kecuali mie goreng, mie kuah baru ada ya. Diabetes tidak ada seperti itu. Jadi yang ada tipe 1, tipe 2 atau diabetes pada saat hamil itu ada ya. Baik, slide berikutnya. Nah ini bagaimana tahunya kita diabetes ini penting. Nah ini ada di sebelah di sini yang bagi belum diabetes bisa iseng-iseng acak namanya periksa gula darahnya. Jadi kalau misalnya gula darah di atas 200, ini hati-hati ini sudah diabetes sebenarnya. Nah tetapi ada juga gejala-gejala terutama bagi mereka yang sudah mulai tinggi. Gejalanya kalau bahasa kedokterannya namanya 3P. 3P itu adalah poli-pagi, jadi banyak makan, poliuri, banyak kencing, dan polidipsi, karena banyak kencingnya, haus, jadi banyak minum. Jadi banyak makan. Kemudian gejala yang sering sekali kita dapatkan adalah berat badannya turun, tidak jelas penyebabnya. Nggak diet kok turun gitu, jangan senang ya. Langsing ini jangan senang. Langsing itu, tapi itu karena apa? Kenapa demikian? Karena apa yang kita makan, dia tidak masuk menjadi tenaga. Jadi hanya beredar di darah, kemudian dibuang lewat kencing. Jadi gula itu membawa air, kencing kita banyak. Kalau banyak keluar, kita akan haus. Jadi haus gitu ya. Jadi itu penyebabnya. Jadi hati-hati gejala, tetapi tidak selalu ada gejala seperti saya katakan. Oleh karena demikian kalau usia udah mulai menginjak 40-an ke atas harus sering-sering check up gula darah kan murah, 5 perak ya. Jadi lebih murah dari nasi jenggo yang ada di Pura ya. Baik, slide berikutnya. Nah ini kalau pakai AB1C. Nanti mungkin kalau enggak untuk meyakinkan datang saja, kalau misalnya agak tinggi datang ke dokter, lebih baik konsultasi untuk memastikan apakah diabetes atau tidak. Baik, slide berikut. Nah ini berikutnya adalah siapa orang yang termasuk berisiko tinggi diabetes. Nah ini yang penting dikenal. Orang yang berisiko yang nanti mesti menjalani screening adalah orang-orang pertama yang gemuk dulu. Saya tidak berani lihat orang gemuk ibu-ibu. Saya lihat yang bapak aja deh. Jadi mereka yang obes, yang gemuk, nanti kalau disertai dengan, jadi gemuknya ini, gemuk yang pertama sebagai faktor risiko yang paling penting, sering sekali mendahului kencing manis, ya. Nah, bagi mereka-mereka yang gemuk disertai dengan beberapa penyakit yang lain, ya, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol. Nah, ini adalah mereka-mereka yang cenderung mendapatkan diabetes. Kemudian mereka yang malas berolahraga, aktivitasnya hanya misalnya kalau kerja kantoran hanya komputer, jarang berolahraga misalnya. Kemudian bagi mereka-mereka, slide berikutnya saja, saya kecil-kecil sekali. Jadi kemudian ibu-ibu yang melahirkan bayinya besar, jangan sombong ya. Kalau pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kilo, jangan bangga, ini anak saya Hercules lahir gitu ya. Itu ibunya yang sakit biasanya.
Kalau mereka-mereka dengan diabetes pada saat kehamilan, maka bayinya menjadi besar karena banyak makanan yang disuplai dari ibunya. Itu berisiko di kemudian hari untuk mendapatkan diabetes juga bayinya. Ya, jadi, nah kemudian juga pernah agak tinggi. Jadi check up iseng-iseng misalnya, pernah tinggi di atas 140-an, 180-an. Nah, ini pernah riwayat semacam pre-diabetes, itu juga hati-hati. Jadi harus juga di check up. Nah, mereka juga sekaligus bagi mereka dengan usia 40 tahun ke atas. Jadi walaupun tidak ada keluhan, ya mulailah check up, karena check upnya sangat murah. Jadi untuk menghindari menderita diabetes tidak diketahui. Baik, slide berikutnya. Nah, ini sudah saya sampaikan. Berikut. Nah, sekarang kalau kita sudah diabetes, nanti pencegahan belakangan saya akan sampaikan sepintas. Kalau kita sudah diabetes, what next-nya ini sekarang? Apa yang mesti kita kerjakan? Jadi tidak ada keluhan ya Bapak dan Ibu sekalian, tidak usah mengeluh. Wih, kenapa saya diabetes? Kenapa tidak orang lain ya? Orang lain juga tidak mau diabetes ya. Tidak ada yang mau diabetes ya. Jadi saya bersyukur ya. Bersyukur juga ada sakit ya. Jadi saya bisa pakai motivasi orang. Saya iseng-iseng ya, karena suatu hal iseng-iseng saya check up scan multi-slice namanya. Tahu-tahu udah 10 tahun yang lalu, tahu-tahu ada buntu. Padahal saya tidak ada keluhan maintenance, tidak ada keluhan. Jadi ada buntu, jadi saya langsung pasang stent dulu di ini. Dan saya minum obat rajin, saya juga lumayan olahraga juga rajin, masih. Jadi semuanya masih rajin, minum obat hampir tidak pernah lupa. Nah, ini kadang-kadang saya pakai kalau ada yang malas berobat, saya pakai contohnya saya. Ya, jadi, nah kedua yang penting adalah kita tidak mengeluh kalau mendapatkan apapun ya. Dapat rezeki jangan juga mengeluh ya. Dapat warisan dari orang tua jangan juga mengeluh. Termasuk warisan penyakit juga jangan mengeluh ya. Itu tidak boleh ya. Jadi kalau begitu orang mengeluh itu udah kalau diabetes ya udah, sekarang saya diabetes, saya harus ke depan, saya tidak boleh ada komplikasi, harus begitu ya. Jadi itu yang paling prinsip harus dipegang itu, karena kalau tidak maka hidup kita stres malah lebih jelek. Nah, prinsip pengobatannya adalah yang pertama memang edukasi, pemahaman tentang diabetes. Jadi sering sekali orang malas berobat karena tidak paham. Dikira kalau tidak ada keluhan diabetesnya tidak masalah. Padahal komplikasi jalan terus. Ya, jadi orang diabetes kalau tidak diobati komplikasi jalan terus. Suatu saat begitu ada keluhan, komplikasi tidak bisa diapa-apakan. Tidak bisa, satu diabetes komplikasinya apakah sakit jantung, stroke, saraf, ginjal, tidak ada yang bisa tambah baik. Semuanya paling berhenti di sana. Perburukannya yang kita hambat dengan mengobati. Nah, ini yang kadang-kadang tidak paham. Jadi begitu ada komplikasi ya baru stresnya berat sekali dan juga baru kita mengeluh. Kita lupa bahwa semua itu sebenarnya bisa dicegah. Kalau sejak awal diketahui diabetes, kita mengobatinya dengan baik. Jadi dikelola dengan baik, bukan berarti obat saja ya. Jadi, nah ini yang paling baru yang pertama, jadi edukasi itu pemahaman. Edukasi itu nanti mungkin saya sampaikan sepintas. Kemudian ada terapi nutrisi, latihan fisik, ini menjadi dasar. Baru pikirkan obat-obatan. Tapi jangan lupa juga kebiasaan yang lain. Merokok salah satu kebiasaan buruk dari orang diabetes. Karena dia akan mempercepat gangguan pembuluh darah. Jantung, mata, stroke, dan sebagainya. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini edukasi, ini termasuk salah satu forum untuk edukasi. Baca sendiri boleh, sekarang gampang sekali di internet, apa saja ada. Ya, asal jangan baca hoak terus menerus ya, hoak ya. Jangan ikut stres baca pilpres gitu ya, malah gulanya naik nanti. Nanti habis kita stres dia belum apa-apa sudah kompromi ya. Nanti dia membagi-bagi kekuasaan, kita masih tetap diabetesnya tinggi karena stres mikirinnya. Jadi jangan yang itu lupakan.
Baik, jadi banyak sekali forum, buku-buku juga banyak. Slide berikutnya. Nah ini dokter seharusnya. Dokter kalau kita sekali mendapatkan pasien diabetes di layanan primer, mestinya paling tidak ngomong seperti apa yang saya sampaikan tadi ini. Jadi supaya apa, pasien itu paling tidak in general, jadi secara umum dia memahami diabetes itu apa, ya. Kemudian bahayanya apa, kemudian apa yang harus saya lakukan untuk mencegah komplikasi. Nah ini isinya materi edukasi. Soalnya dokter-dokter di layanan primer, di puskesmas, di klinik-klinik itu harusnya menyampaikan supaya pasien itu sadar. Karena apa? Karena obat betapapun canggihnya, yang paling penting adalah pasiennya. Bagaimana dia melaksanakan perubahan perilaku yang sehat. Itu yang paling penting ya. Baik, slide berikutnya. Ini pola makan. Jadi sebenarnya pola makan bisa diatur. Ya kalau mau tepat sekali, kalau mau detil bisa datang ke ahli gizi atau dokter spesialis gizi klinik misalnya. Nih ke dokter Heni bisa datang ke sana. Tetapi in case kalau enggak bisa ya kadang-kadang ngerti, tergantung gini ya. Sederhananya mungkin, tapi jangan dimarahi dokter Heni ya. Sederhananya, kalau kita masih gemuk, kalau tidak gemuk mungkin cukup itu apa yang dimakan, jadi kasarnya begitu ya. Kalau kita masih gemuk, tinggal ngurangi nasinya ya. Misalnya dulu, nasinya dikurangi apa? Kalau tidak tahan banyak-banyak mungkin sepertiganya dikurangi. Nanti karena tujuan diet itu adalah membuat badan itu menjadi lebih ideal. Jadi kalau turun berat badan, orang diabetes itu targetnya turun berat badan 5% sampai 10% saja sudah bagus dari berat badan awal. Jadi kalau misalnya berat badan awalnya 80 kilo, kita turunkan 5 sampai 10%, 4 kilo sampai 8 kilo dalam kurun waktu 6 bulanan misalnya. Jadi tidak harus 10 kilo besok turun 10 kilo gitu ya, enggak, itu enggak sehat pasti nanti. Jadi turun nanti gula darah semua itu akan menjadi lebih baik. Di nutrisi nanti ini bisa dokter Heni aja tanya berikutnya. Slide berikutnya. Nah olahraga, aktivitas fisik. Jadi orang diabetes yang paling pokok itu adalah makan dan aktivitas fisik. Jangan, ada tadi kita ngobrol-ngobrol di sana. Saya udah makan obat, sudah suntik insulin, saya makannya bebas. Nggak bisa bebas gini ya. Jadi nggak ada gunanya nanti kita berobat. Jadi harus dibuat standar dulu. Pola makan dan pola olahraga. Kalau itu belum memperbaiki gula darah, baru ditambah obat gitu prinsipnya. Bukan obatnya dimakan, terus, saya sudah suntik insulin, bebas makan. Nggak bisa begitu ya. Jadi konsepnya harus dibalik. Baik, aktivitas fisik sebenarnya sederhana, nggak harus main tenis, nggak harus main golf ya Bu. Nggak harus begini nanti. Nanti biayanya sekali main golf tadi nggak makan 1 bulan. Terus saya tadi juga lupa, sering ada pasien-pasien sering tanya, Pak dokter, makanan apa yang nggak boleh dimakan, sering begitu. Saya bilang sih satu makanan yang jangan makan lobster sering-sering, mahal soalnya. Makanya makanan mahal nggak boleh. Ini kemarin ada minggu lalu saya bilang gitu, ada juga tanya, saya sering bercanda dengan pasien gitu, makanan apa enggak Bu, makanan mahal enggak boleh. Ketawanya ngakak dia ya. Jadi makanan sehari-hari yang biasa kita makan pun sudah, yang penting bisa mengatur komposisi antara nasi, sayur dengan lauk pauknya, itu juga sudah sehat. Baik, olahraga juga begitu, olahraga cukup 30 menit ya. Aktivitas fisik apapun, kalau misalnya bapak atau ibu ada kegiatan nyapu ngepel itu juga boleh itu, iya, karena itu aktivitas fisik.
Ya apalagi marah, dimarahin istri terus ngepel gitu. Wah, biasanya enggak ngepel, ini semuanya dipel ini. Keringetan itu termasuk juga. Kalau sering-sering begitu ya bagus kan. Jadi 30 menit cukup ya, selama kira-kira 5 hari seminggu. Jadi 150 menit per minggu istilahnya. Baik, slide. Ini perubahan perilaku. Lucu enggak kalau nyepi di Bali, ya, nyepi di Bali, liburnya sehari, belanjanya untuk 2 minggu. Coba kalau di supermarket di Bali, itu mau nyepi, itu orang belanjanya, ya, padahal liburnya cuma seminggu, katanya puasa. Kok beli makanan segini-segini seperti mau nimbun makanan. Nah ini termasuk salah satu perilaku juga. Perilaku yang tidak baik. Kemudian perilaku merokok. Perilaku kita juga yang salah satu yang jelek adalah malas gerak. Kalau naik angkot biar di muka rumahnya turun ya. Kan ya enggak, bukan di halte kemudian kita jalan. Kalau orang barat sombongnya, jadi anjurannya adalah bagi orang diabetes atau orang obes, kalau turun itu harus 2 halte paling dekat dengan rumahnya turun. Jadi itu anjurannya supaya apa? Supaya dia bisa jalan dia. Kalau kita bila perlu di muka kamar turun. Pintu kamar turun angkotnya ya, jadi itu malasnya begitu. Baik, slide berikutnya. Nah ini urusan obat-obatan, ini baru urusan dokter. Nah ini juga tidak mudah, banyak sekali obat-obat diabetes. Biasanya kita memilih berdasarkan istilahnya tergantung pasien, fenotipe pasien, fenotipe pasien. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang efek ada sudah ada komplikasi, ada yang belum, ada yang begini. Jadi itu semuanya kita kaji, baru kita pilihkan mulai obat apa yang terbaik untuk pasien ini. Jadi tidak relatif mudah untuk obat-obat diabetes. Ya. Jadi nah ini mungkin kita serahkan saja ke dokter. Nah itu biasanya itu gambar itu ya. Pasien banyak sekali tidak mau ke dokter. Mungkin takutnya bukan takut pada dokter, tapi bayarnya. Kwitansinya yang ditakutkan. Tapi dulu, sekarang kan BPJS, udah tidak khawatir. Slide berikutnya. Nah ini kalau saya berobat yang baik itu gulanya berapa sih begitu ya. Jadi kalau gula yang baik, kalau kita periksa puasa, ya sebelum makan pagi, itu kalau bagus 80 sampai 130. Itu baru disebut bagus. Kemudian kalau setelah makan 1 jam sampai 2 jam itu di bawah 180. Jadi bukan normal sekali. Karena apa? Kenapa kok tidak dibuat normal? Karena obat-obat diabetes kalau kita terlalu strict sering menyebabkan hipo namanya, hipoglikemi. Jadi gula darah terlalu rendah. Nah itu lebih cepat mati juga, itu bahaya. Karena bisa memicu makanya tidak boleh mengobati diabetes itu harus benar-benar ya kayak supir truk ya. Jadi ada mepet-mepet tapi dia bisa tidak nyenggol sana, tidak nyenggol sini. Tidak tinggi tetapi dia juga tidak rendah ya. Kolesterolnya juga harus baik, berat badannya juga indeks massa tubuhnya juga bagus. Nah itu harus diperhatikan. Baik, yang berikutnya hanya pencegahan kadar gula darah. Jadi sering-sering juga pantau gula darahnya, karena hanya dengan memantau kita memahami. Nah sekarang kebanyakan juga pasien-pasien tidak mempunyai alat, kadang-kadang sebulan baru periksa. Jadi begitu datang ke klinik, ke praktek, baru periksa darah. Jadi tengah-tengahnya kita tidak tahu. Nah ini sebenarnya kalau bisa sih, harusnya pemerintah juga menyediakan ini. Nah ini kebetulan saya ikut jadi anggota Pornas, kita sudah usulkan supaya ada di BPJS ditanggung juga, paling tidak seminggu sekali lah ditanggung. Jadi kita tahu, jangan sampai pasien pada saat ke dokter takut baru diet ya, obatnya banyak terus rendah, nanti di rumah lagi banyak makan gitu. Nggak tahu soalnya kalau nggak dilihat oleh dokternya begitu. Jadi kita membohongi diri sendiri, ini penting sekali. Slide berikutnya. Slide.
Ya, ini ABA1C. ABA1C, Bapak dan Ibu pernah periksa ABA1C ya. Jadi ini untuk rata-rata gula darah selama 3 bulan. Jadi ini kalau bisa ABA1C di bawah 7. Slide. Nah, ini berikutnya adalah pencegahan saja. Jadi pencegahan primer adalah bagaimana cara kita supaya kita bisa mencegah dari gemuk, dari prediabetes tidak menjadi batal ke diabetes. Sederhana sekali. Jadi sebenarnya olahraga sama ngatur makanan kembali lagi. Ya. Jadi konsepnya itu. Nah, tadi saya sudah menyampaikan tentang mereka-mereka yang berisiko tinggi, termasuk yang obes, ibu-ibu hamil dengan diabetes, melahirkan bayi misalnya ya, bayi besar dan sebagainya. Baik, slide. Jadi dengan pencegahan primer cukup dengan gaya hidup. Bapak boleh jalan-jalan kemana, kalau di Bali itu di Renon gitu misalnya. Olahraga dan diet itu kan gratis ini. Ya. Tapi susah ya Bu ya, ngomongnya gampang ya. Suruh olahraga itu berat sekali. Baik, slide. Kalau perlu mungkin vaksin, ya vaksin. Vaksin COVID kemarin sudah sangat berhasil, terutama bagi diabetes. Kalau memang Bapak berkesempatan, Ibu, kalau bisa vaksin influenza, misalnya pneumonia, gitu. Jadi itu juga bagus. Ya. Baik, slide. Nah, ini pencegahan tersier ini. Kalau pencegahan sekunder itu bagaimana mengobati diabetes dengan baik supaya tidak komplikasi. Tadi juga sudah saya sampaikan. Tersier, nah ini yang slide yang terakhir. Jadi jangan lupa bahwa kembali diabetes itu membuat kecacatan cukup besar. Kebutaan paling banyak oleh diabetes. Kaki potong paling banyak oleh karena diabetes selain kecelakaan. Ya, kemudian ya penyakit-penyakit lain, stroke juga. Jadi perlu sekali kita menghindari seperti ini. Tetapi kalau toh terkena nasib, ya, nah tentu mudah-mudahan ada jalan keluar. Seperti misalnya kaki dipotong, ya dibuatkan kaki paksa misalnya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang. Saya banyak kok punya waktu sampai sore juga boleh. Baik, lagi sekali terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Henny. Terima kasih Prof. Ketut untuk penjelasannya yang sangat lengkap, sangat mudah diterima, semoga menjadi bermanfaat. Baiklah, pembicara kita kedua adalah Dr. Maria Larasati, spesialis mata. Beliau menyelesaikan spesialis mata di UI pada tahun 2008 sampai 2012 dan saat ini beliau di Ophthalmologis Mayapada, Siloam Lipo Karawaci dan Public Hospital, juga lecturer di Universitas Pelita Harapan.